Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai ummahati? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyehatkan yang sakit, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Nah. Ya ummi, masmuk. Min aina anti? Hal anti sa'idatun? Ya ummi, aina Fatimah? Hiya fil masjid. Hal Fatimah mahiratun? Naam, hiya mahiratun. Kita biasakan sehingga kita kalau sudah mengucapkan hiya berarti ngomongin Fatimah. Kalau huwa berarti Ahmad. Hal Fatimah fil madrasati? Hal taqra'u Fatimah al-Qur'ana kulla yaumin? Sahih? Kulla yaumin. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Sedikit. Bisa. Syukran ya ummi. Badah ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Min aina anti? Masmuk ya ummi. Hal anti sa'idatun? Aina Ahmad? Al-Masjidi. Hal Ahmad salihun? Hal Ahmad yadrusu at-tafsira fil masjidi? Yadrusu fil masjidi. Naam, huwa yadrusu at-tafsira fil masjidi. Ba'dah yang belakang. Ya ummi. Ba'dah. Ya. Dhamir asli. Feeling menyatakan dhamir asli sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Atau dhamir munfasil namanya. Huwa huma hum. Ya abi. Kaifa haluk ya abi? Ya abi Idris. Min aina anta ya abi? Min Tanah Abang. Ya abi, ma hadza? Ainal qalam? Al-qalamu alal. Pakai dhamir boleh? Boleh. Dhamir tidak hanya untuk manusia. Huwa alal maktabi. Kita balik susunannya. Kita melatih dhamir mutasil. Madza alal maktabi? Sahih, al-sahih. Tapi kalau pakai dhamir alaihi. Alaihi qalamun. Madza fil jaybi? Fi sahih. Fil jaybi qalamun. Kalau pakai dhamir fihi qalamun. Ya abi, man fil baiti? Fil baiti Ahmad. Kalau pakai dhamir
Fihi Ahmad. Nah, fihi hi kembali ke rumah. Rumah. Sang madza fil baiti. Nah, fil baiti. Nah, fil baiti maktabun. Kalau pakai dhamir, nah fihi. Man fil madrasati. Fi sahih fiha. Nah, fiha Ahmad. Wa madza fis sayyarati. Ah, fiha sahih. Ah, fiha qalamun. Ya. Kembali ke isimnya. Madza fil sebenarnya kita jawab kita misalkan di dalam rumah ada lemari, kita jawab khizanatun saja boleh nggak? Boleh, tapi kita sedang melatih apa namanya penggunaan dhamir. Jadi fihi atau fihu? Nah, fihi madza fil baiti? Fihi madza fil arabiyah lemari? Khizanatun. Hi kembali ke bait. Kemudian madza fil madrasati? Nah. Di sekolah ada apa? Ada kursi. Fiha kursiyun. Kursiun. Ha kembali ke madrasah. Sebenarnya madza fil baiti jawabnya kok khizanatun saja boleh enggak? Ya boleh. Madza fil jaibi qalamun. Madza fil jaibi qalamun. Nah, jawabnya boleh. Tapi melatih apa namanya? Melatih penggunaan kata ganti. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an itu pasti bahkan setiap kata tidak akan pernah lepas daripada dhamir mutasil. Khususnya huwa dan hiya. Kalau hum gampang ya Bapak Ibu ya, hum berarti kalau masih ingat pasti masih ingat wajah-wajahnya. Kalau huwa hu, kalau hum ya hum. Kalau anta ka, anti ki. Ya, rumah, ada rumah. Baitun, rumahnya Ahmad. Masih ingat? Baituhu, rumahnya Ahmad, Umar, wa Usman. Nah, hum. Tapi perlu diteliti, perlu dicermati. Hum yang penting sudah tahu wajahnya hum. Hum ini dhamir mutasil atau dhamir munfasil, dhamir bersambung atau dhamir asli. Ataupun pada posisi sebagai objek kadang-kadang. Tapi tetap ke kaidahnya dhamir mutasil. Bapak Ibu masih ingat dhamir mutasil? Nah, yang bersambung. Kalau tadi rumahnya, betul nggak kita bilang rumahnya atau rumah dia? Nah, rumahnya. Baitun hiya atau baitu ha? Kata gantinya baitun hiya, aslinya menjadi baitu ha. Rumah mereka Fatimah, Zainab, wa Ruqayyah. Hunna. Baituhunna. Rumahmu. Ka. Rumah kalian. Kum. Nah, memang bentuk ketiga lebih jarang kita praktekkan ya. Baitukum. Antum berarti kata-katanya kum. Rumahmu. Ki. Rumahmu. Baitukunna. Nah, baitukunna. Rumahku. Nah, gampang insyaallah. Sudah paten. Yang jarang kita praktekkan memang bentuk mereka dan kalian. Kalau mereka hum. Baituhum.
Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dilatih. Jadi sambil membaca Al-Quran sambil melatih ini domir ini kembali ke siapa ini? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kembali ke kita. Bima unzila ilaika. Ka berarti berarti anta, berarti khitabnya Allah ke Nabi Muhammad. Nah, begitu cara melatihnya. Kita kenapa? Khitab itu iya iya betul, lawan bicara khitab itu. Sebagaimana nyambung dengan ism dan haraf, juga kita akan menemukan dhamir mutasil nyambung dengan fi'il, tapi pada posisi sebagai objek. Nah, madza fil arabiyah, saya menolong, fi'il madhi. Nah, sahih, saya menolong. Nah, sahih, nasar tu. Jelas ya, nasar tu ini. Kalau yang sudah kita pelajari, misalkan rumahmu, tadi apa rumahmu? Baituka. Dhamir mutasilnya mana Bapak Ibu? Ka. Kepadamu. Ilaika. Atau darimu, atau di depanmu, nyambung dengan ism dan haraf. Sekarang juga bisa nyambung dengan fi'il pada posisi maf'ulun bihi, saya menolong. Nasar tu. Nah, nasar tu aslinya, nasar tu. Kalau saya menolongmu atau menolong kamu? Nah, menolongmu. Meskipun kita mengucapkan menolong kamu faham, tapi tidak sesuai dengan kaidah. Maka menjadi nasar tu ka. Nah, enggak menjadi nasar tu anta, nasar tu ka. Nah, saya menolongmu. Saya menolongnya Ahmad. Nah, sahih. Nasar tuhu. Jadi tinggal diganti hu. Saya menolong mereka Ahmad, Umar, wa Usman. Nah, nasar tuhum. Gampang ya Bapak Ibu ya? Nah, saya menolong Fatimah. Menolongnya Fatimah. Nasar tuha. Nah, di sini ada sebenarnya hakikatnya ada dua domir Bapak Ibu. Tu itu juga domir. Domir tapi pada posisi sebagai subjek atau fa'il tuh, nasar tu. Bapak Ibu, ini kan ada fi'il, ada Kalau kita sudah ketemu fi'il, tugas kita mencari fa'ilnya apa? Ana, domir tu, ana. Boleh kita bilang ana atau boleh bilang tu. Di sini ada fa'il. Ha pada posisi sebagai objek. Ya. Kalau kamu menolong, kamu menolong dulu. Nah, nasorta. Kamu menolongku. Nah, nasortani. Kamu menolong kami. Kamu. Tanah. Ha, sohi nasor tanah. Madza fil arabiyah, memberi rizki. Rozako yarzuku. Nah, kita banyak temukan di Al-Quran. Rozako yarzuku, memberi rezeki. Kamu memberi rezeki. Rozakta. Kata kerjanya adalah rozako yarzuku. Dengan pola seperti nasoro yansuru. Rozako Nah, sama
sama seperti fi'il biasa Bapak Ibu. Rozako kalau huwa, kalau hiya rozakot. Meskipun kita meyakini bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah. Nah, tapi kita melatih dalam apa namanya? Perubahan bahasa tasrif. Fatimah rozakot, anta zakta, anti ana rozaktu, nahnu rozakna. Kalau anta kamu memberi rezeki, nah rozakta. Kalau kamu memberi rezeki kami, nah rozaktana berarti rozaktana. Kalau kamu memberi, ini suka kita praktekkan doa apa nih? Doa makan ya? Doa makan. Rozaktana. Allahumma barik lana fima rozakta. Nah, ta di sini ketemu wajahnya ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya anta. Nah, objek. Nah, rozaktana. Kamu memberi, kalau kami memberi rezeki, kami pergi dulu, kami pergi, dhahabna. Masih ingat? Kami duduk, jalasna. Nah, kami duduk, jalas. Nah, kami pergi, dhahabna. Kalau kami memberi rezeki, nah, kami memberi rezeki kamu. Nah, sahih. Rozaknaka. Kami memberi rezeki kalian. Nah, rozaknakum. Kami memberi rezeki mereka. Nah, rozaknahum. Rozaknahum. Nah, hum ini adalah hanya karena mutasil, hanya karena nggak bisa nyambung dengan alif dalam kaidah imla modern. Memang kalau di Rosem Usmani itu memang pakainya gini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai, nah sebenarnya sama saja, dua-duanya betul. Rozaknahum sama saja. Aslinya seperti ini kalau sesuai kaidah imla, dasar imla. Kalau ketemu fi'il harus ketemu fa'il. Fi'ilnya mana Bapak Ibu? Rozak. Fa'ilnya, nah, hum pada posisi sebagai, nah, kami memberi rezeki kepada mereka. Wa mimma rozaknahum. Pada surat apa itu? Nah, Al-Baqarah. Rozaknahum. Nah, itu insya Allah 3 bulan lagi sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya. Nah. Alhamdulillah. Ayyuhal aba wal ummahat, nuwasil al-kalam fi as-safhah al-khamisah, halaman 5. Safhah al-khamisah, latihan ya. Kita bahas sama-sama Bapak Ibu latihannya. Nah, memang pada jilid 2 ini sudah banyak dikenalkan sighah, Bapak Ibu. Sighah, ma hiya sighah? Bentuk kata. Sighah namanya. Sighatun. Nah, bentuk kata. Bentuk kata yang sudah kita paten, hafalkan, itu adalah fi'il yang sudah kita kenal, yang semuanya insya Allah nggak asing Bapak Ibu. Fi'il madi dan fi'il mudhari' ya. Bentuk katanya. Nah, nanti sighah ini adalah sebagai objek daripada pembelajaran shorof. Nah, sighah, bentuk kata. Nah, Ar-Raqam al-awwal dha makanan nuqad. Nah, kita latihan di sini sudah mulai gundul ini.
Arabnya sudah mulai digundulin sini nih. Ya, sambil melatih. Halaman 5. Safa. Ya. Dok makanan nukot kalimatan munasibatan mimma ya'ti. Hal anta tolibun fil ma'hadi mafhum, bisa difahami Bapak Ibu? Nah, di pesantren, nah, fil ma'hadi al-ali. Nah, li ulumil Quran, jawabannya al-ali. Mahad Ali. Ali. Mahad Ali itu adalah perguruan tinggi. Oh, aksar. Pilihannya di atas sih, Pak. Aksar. Nah, aksar itu artinya apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Nanti ada namanya ism tafdil. Ism tafdil, Bapak Ibu, aksar itu lebih madzhab Arabiyah banyak. Kasir, kalau lebih banyak aksar. Caranya seperti itu. Jauh, ba'id, lebih jauh, ab'ad, besar, kabir, lebih besar. Nah, caranya seperti itu. Kecil, sohir, lebih kecil. Nah, itu ism tafdil, ism tafdil. Tapi di sini sudah dikenalkan dulu, sudah dikenalkan. Artinya lebih. Jita. Nah, datang, tiba, atau datang atau tiba. At-ta'lim. Nah, ta'lim itu pengajaran. Kalau belajar, at-ta'allum. Kalau at-ta'lim, pengajaran. Bijaulatin. Itu di situ ada harfu jarnya situ ya. Jaulatun, aslinya kata aslinya jaulatun, artinya keliling-keliling. Nah, jaulah itu keliling-keliling. Ya, jaulah itu dari fi'il jala yajulu, jaulah. Nah, Bapak Ibu, madzhab fil arabiyah motor. Jawalatun. Keliling-keliling dari satu akar yang sama. Jawalah, motor itu memang alat untuk berkeliling. Sama madzhab fil arabiyah dulu ini dibilangnya mahmul. Mahmul karena di bawah. Tapi setelah banyak HP yang bisa dipakai internet, maka disebut jawal. Nah, jawal itu adalah bahasa modern yang dulunya enggak ada. Kalau misalkan ada perkembangan perubahan gitu berarti ya? Iya. Gitu ya? Kalau kita pindah kelas gimana Ustaz? Iya, menyesuaikan, memang beda. Ya, kita harus banyak maklumat. Maka fil arabiyah sayyarah mobil, sayyarah mobil. Tapi zaman dulu dipakai ada nggak sayyarah? Ada Bapak Ibu di Al-Qur'an. Sayyarah pada ketika Nabi Yusuf setelah dicemplungkan saudaranya di di sumur, kemudian ja'at sayyaratun. Kan di Al-Qur'an ada itu, bisa dicek ayat berapa ya, Bu? Cerita Nabi Yusuf, waja'at sayyaratun. Sayyarah zaman dulu artinya rombongan. Bukan mobil. Rombongan sayyarah. Kalau zaman sekarang sayyarah dipakainya mobil. Karena memang sayyarah untuk rombongan sayyarah. Iya, bisa ada dua arti. Badah. Tadi jaulatun artinya keliling-keliling. Kalau itu ada hafujarnya ya, bi jaulatin. Al-ali tadi, nah, sekolah tinggi. Ahliyah. Ahliyah itu swasta.
Nah, swasta. Swasta. Ma'alim. Ma'alim bisa jamaknya ma'lam, berarti situs. Nah, situs ma'alim. Situs iya. Situs itu karena kita seringnya dipakainya di situs internet ya. Jadi situs itu apa namanya ya? Cerita-cerita riwayat. Itu ya betul. Kita pakainya situs bersejarah. Kalau kita jalan-jalan ke Mesir, kita akan menemukan situs-situs bersejarah. Nah, iya. Kita artikan objek saja ya Bapak Ibu ya. Nah. Nahnu nusyahidu. Nah, ada wajah fi'il di situ Bapak Ibu. Nah, nahnu nusyahidu. Nah, nahnu nusyahidu ma'alima. Nah, ma'alima Jakarta. Nah, ma'alima ini Arab. Iya. Iya. Arab Masani. Arab Masani ma'alim. Coba Bapak Ibu dicek di apa? Di Google. Bahasa yang cocok apa yang cocok? Ma'alim. Nusyahidu. Menyaksikan. Ada di kitab pertama syahada yusyahidu. Syahada. Kalau di situ nahnu nusyahidu. Asalis mata nukta. Nah, jita. Mata jita. Jita wajahnya apa nih Bapak Ibu? Wajahnya fi'il sahih, fi'il madhi dengan dhamir anta. Nah, kalau Bapak Ibu ngobrol sama anti ya ti. Nahnu nakumu. Nah, nakumu bijaulatin fi hadhil qaryah. Nah, kita perkenalkan pada nomor 4 ini ada ism afan pada fi'il yang menyambung dengan harf koma bi. Kalau koma yakumu saja artinya apa? Berdiri. Koma yakumu berdiri. Saya berdiri di depan kelas. Kumtu. Nah, atau mudhari'nya akumu fil fasli. Tapi ada kalau ditambahin bi koma yakumu bi ada bi-nya maka artinya berubah, nggak berdiri lagi tapi melaksanakan. Kadang-kadang ada nanti pada bab-bab terakhir tapi di situ sudah dipraktikkan dulu fi'il yang nyambung dengan harf, fi'il yang memang harus terikat dengan harf Bapak Ibu. Seperti mazhab fil arabiyah suka, rogiba, kita boleh pakai rogiba yar gobu, rogiba. Kenapa Ibu? Maksudnya nyambung itu bukan hurufnya apa namanya, bukan hurufnya bersambung tapi pengucapannya sepaket fi'il dengan harf. Nah, atau fi'il yang berobjek dengan harf namanya pada bab selanjutnya. Kalau kita bilang rogiba, yang mana yang dihapus? Dihapus ya? Yang ini dihapus ya, nggak semua. Ada fi'il rogiba Bapak Ibu. Rogiba, mana rogiba? Aslinya rogiba suka pada susunan aslinya.
Rogiba artinya suka. Jadi suka itu bisa kita banyak mengucapkan. Ada rogiba, ada ahabba, yuhibbu, mencintai. Bisa juga wadda ya waddu. Wadda ya waddu. Kalau mau, aroda yuridu. Nah, salah satunya adalah rogiba. Kalau kita rogiba, wajahnya fi'il ya Bapak Ibu ya. Rogiba. Kalau kita mau mengartikan suka, berarti setelahnya harus fi. Harus ada harful jar. Kalau saya suka tidur, rogibtu. Rogibtu fin naum. Harus pakai fi. Objeknya harus pakai fi. Iya. Kalau kita mau bilang saya nggak suka tidur, sama juga rogiba juga. Rogibtu afan. Nah, kalau saya nggak suka tidur, rogibtu anin naumi. Nah, saya nggak suka, saya suka belajar. Rogibtu fit ta'alumi. Nah, rogibtu. Kalau saya nggak suka belajar, rogibtu an. Nah, sama-sama rogiba, tapi yang membedakan artinya adalah harf jarnya. Nah, harf jar sebelum objeknya. Apanya? Oh, sama seperti min. Bapak Ibu, dari apa? Dari min. Kalau dari rumah boleh min baitin. Kalau kita pakai alif lam menjadi sama saja artinya, hanya beda maksud omongan saja. Rogibtu. Ini kan fi'il Ibu ya? Ini kan fi'il. Berarti bisa kita serif fi'il madi. Polanya seperti syariba yashrobu, sami'ah yasma'u. Ini sebagai tambahan Bapak Ibu, fi'il yang objeknya itu didahului dengan harful jar. Iya, tapi tidak banyak. Fi'il yang seperti itu nggak banyak. Iya, tidak banyak dan hanya perlu mengenal saja, Bapak Ibu, nggak perlu dihafal. Bahwasanya ada objek sebuah fi'il yang didahului dengan harf. Nah, seperti tadi nakumu, nahnu nakumu bi jaulatin fi hadhil qaryah. Kita melaksanakan keliling-keliling di desa ini. Karena kita melihat juga biasanya kalau buku-buku sebelumnya latihannya pasti sesuai dengan judul ya Bapak ya. Tapi pada latihan buku ini kayaknya nggak sesuai dengan judul ya. Betul nggak Bapak? Nah, Pak, ini sekedar tahu saja ya Bapak Ibu ya. Memang biasanya kalau di buku 1 setiap latihan pasti ada hubungannya dengan percakapannya. Tapi pada latihan ini memang kelihatannya nggak ada hubungannya nih dengan percakapannya nih. Al-khamis ada dutulab. Nah, ada dutulab itu jumlah mahasiswa. Nah, aksaru min khamsina taliban. Nomor 5. Di situ kita tidak fokuskan dulu ya Bapak Ibu ya, takut Bapak Ibu kesulitan karena di sini kita fokuskan ke fi'il madhi dan mudhari'nya dengan perubahan itu. Yang nomor 5 jawabannya aksar. Nah, tapi Bapak Ibu tadi sudah tahu ya wajahnya ya. Kalau untuk menyatakan lebih atau ismu tafdhil caranya dirubah menjadi af'alu polanya. Kalau kabirun lebih besar, akbaru. Soghirun
asghar. Banyak aksar. Banyak kasirun, lebih banyak. Nah, qaribun, akrab, akrabu. Ba'idun, ab'adu. Yang suka kita praktekkan apa ini? Syadidun, aslinya asdadu, menjadi asyaddu. Nah, qalilun. Nah, sahih. Aslinya aqlalu, menjadi aqallu. Nah, itu cara membuat ism tafdil. Nah, sudah yang penting sudah tahu wajahnya Bapak Ibu. Nomor 5 ini kita tidak bahas kaidahnya Bapak Ibu ya. Ism tafdil. Ism tafdil. Bukan nggak beraturan, justru lebih malah beraturan Ibu. Semua kata sifat dirubah dengan pola af'alu. Af'alu polanya. Polanya itu maksudnya patokannya. Iya, ada, Bu, ada. Nah, ada. Belum. Makanya enggak kita bahas karena enggak banyak kita bahas, jangan dulu. Karena bukan apa namanya? Bukan tujuan khusus dari bab ini. Karena kita nggak tahu kenapa latihannya kok tidak sesuai dengan apa namanya? Dengan judul. Nah, kecuali yang bak ini, kita sekedar menjawab dulu saja. Nomor 6. Al-muslimun yahtammuna. Nah, bisu'uni at-ta'lim ad-dini. Nah, nomor 6 jawabannya at-ta'lim. Yahtammu, ada wajahnya fi'il Bapak Ibu. Kira-kira dhamirnya apa itu? Hum. Nah, sahih. Yahtammuna, memperhatikan artinya. Orang-orang muslim memperhatikan atau memperdulikan, bisa berarti mempedulikan sya'nun, dengan keadaan pengajaran agama. Asabi hal hadhil jami'ah hukumiyah. Jawabannya la hiya ahliyah. Jadi lawannya negeri itu swasta. Negeri itu apa negeri? Nah, negeri itu hukumiyatun. Nah, kalau swasta ahliyatun. Untuk kaidah pada latihan pertama itu tidak kita bahas ya Bapak Ibu ya. Karena kita setelah ini akan fokus kepada sigoh saja. Sigoh itu bentuk kata. Sedangkan bentuk kata yang sudah sering kita praktekkan itu adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, nomor ba ini. Nah, ini sesuai. Nah, nomor ba ini baru sesuai dengan materi kita, yaitu perubahan fi'il, perubahan dhamir fi'il. Ikhtar kalimatan munasibatan mimma bainal qausain. Bapak Ibu, yang nomor pertama pusing nggak? Pusing. Dilewat saja. Yang bikin pusing dilewat saja. Kita ambil yang gampang saja. Hal, mana hal? Nah, apakah di situ ada 3 pilihan? Zurna, mana zurna? Salam. Zurna, zaro, ziarah, berkunjung. Zaro, kalau zurna berarti filenya zurna. Wasolna, kami sampai. Kumna, kami berdiri. Nah, yang cocok apa itu? Nah, hal wasolna ila Indonesia. Nah, yang sesuai. Wasolna. Kalau zurna sesuai enggak? Apakah kami berkunjung ke Indonesia? Apakah kami sudah berkunjung? Nah,
lebih cocok ke wasolna. Apakah kita sudah sampai ke Indonesia? Wasola yasilu. Nah, di situ wajahnya fi'il semua dengan domir atau dengan fa'il nahnu. Ar-Raqam Asani nomor 2, mata. Nah, syahata itu wajahnya fi'il semua dengan domir anta. Syahata mana syahata? Menyaksikan. Ro'aita melihat. Ji'ta datang. Cocok yang mana Bapak Ibu? Nah, sahih. Mata ji'ta ila Indonesia, kapan kamu datang ke Indonesia? Nomor 2 Ibu, sudah ketemu? Yang latihan Mbak. Nah, qad. Nah, qad setelah itu datang fi'il madi. Artinya sudah benar-benar dikerjakan. Bapak Ibu. Qad ini untuk menekankan bahwasanya benar-benar dikerjakan. Mada fil Arabiyah, saya sudah makan. Saya sudah makan saja, akal tuh. Kalau kita menekankan ucapan kita, berarti qad, pakai qad akal tuh. Nah, iya, menguatkan omongan kita. Saya pergi, dhahabtu. Saya benar-benar sudah pergi, qad dhahabtu. Nah, kalau ketemu dengan fi'il madhi, tapi nanti juga ada ketemu dengan fi'il mudhari', tapi artinya kadang-kadang artinya. Ya, kadang-kadang. Ya. Qadnya di situ ketemu fi'il madhi, berarti artinya meyakinkan ucapannya. Qad zurna ra'ayna kumna bi jaulatin fi hadil asimah. Nah, kumna sahih, qad kumna, kami sudah berkeliling-keliling fi hadhil asimah, di ibu kota ini. Asimah, mana asimah? Ibu kota. Nomor 3 Ibu, nomor 3. Aidan bil amsi. Nah, sepaket ini. Sebuah kata yang sepaket. Bil amsi, mana bil amsi? Kemarin. Nah, bil amsi. Nah, zurna kemarin berarti ketemunya harus fi'il madhi. Kalau kumna, nomor 3 kumna. Nomor 4 zurna, karena bilam lamsi. Kemarin kemarin kami sudah berkeliling-keliling kampus Syarif Hidayatullah atau Universitas Syarif Hidayatullah. Kalau pakai nazuru boleh nggak? Nah, nggak boleh karena bilamsi. Sa'ukallimuka, nomor 5. Sa'ukallimuka, mana sa? Akan ketemu dengan fi'il mudhari'. Sa'ukallama yukallimu. Di situ ada fi'il Bapak Ibu. Ukallimu. Kira-kira domirnya apa itu? Ana ukallimu, artinya ngobrol. Ngobrol artinya. Kallama yukallimu. Kalau berkata, qala yaqulu. Beda nggak berkata dengan ngobrol? Beda. Nah, kalau ngobrol berarti saukallimuka. Ya, kallama ngobrol, saukallimuka, saya akan ngobrol denganmu maksudnya. Amsi godan atau al-yaum? Godan. Nah, godan. Besok. Fit telepon, di lewat, di dalam telepon. Ar-Raqam As-Sadis. Kaifa qadaita? Kaifa afan?
Kaifa qadaita al-barihata. Qadaita. Di situ ada pilihan 3 fi'il madhi 1, mudhari' 2. Mana al-barihah ada di kitab 1 ini? Semalam. Nah, al-barihah bagaimana kamu menuntaskan semalam? Nah. Qadaita. Semalam. Nah, bila masih kemarin. Al-barihah semalam. Godan yaumul ahad nomor 7. Godan yaumul ahad. Nahnu. Godan berarti nahnu. Nahnu nadhabu. Kan godan. Nahnu nadhabu ila taman mini jami'an. Nah, besok kita pergi ke taman mini semua. Alhamdulillah. Ya. PJ. Kayaknya kalau latihan memang perlu dikerjain sama-sama ya, Bapak ya. Enggak apa-apa, harus sama-sama. Ya. Nah. Baik. As-safa asadisah al-jim. Nah, latihan lagi. Latihannya pasti Bapak Ibu sudah paten ya antara bentuk madhi dan mudhari'. Nah. Yaqra'u Ilyas al-jaridata kulla yaum. Man yutarjim, Bapak Ibu ada yang bisa menerjemahkan? Ilyas sedang membaca koran setiap hari. Nah, yaqra'u. Sekarang perintahnya dirubah ke fi'il madhi. Berarti apa? Sahih. Qara'a Ilyas al-jaridata kulla yaum. Itu iya, dirubah fi'ilnya saja. Di situ kan fi'il mudhari'. Nah, dirubah ke fi'il madhi. Yaqra'u menjadi qara'a. Akhudzukum. Akhadha ya'khudzu. Wajahnya apa ini Bapak Ibu? Fi'il akhudzu wajahnya mudhari'. Nah, mudhari' dengan dhamir ana berarti menjemput atau mengambil. Bisa berarti mengambil, akhadha bisa berarti menjemput. Saya akan menjemputmu besok. Akhadha akhudzu. Kalau madhinya berarti akhadtu. Asli fiilnya apa, Bapak Ibu? Kemarin sudah ya? Ini dihapus ini. Betul. Nggak usah ya. Ini bukan materi kita, Pak Ji. Takut kebanyakan numpuk takut. Kita fokuskan ke perubahan tasrif pada sighoh. Bapak Ibu, insya Allah sudah bisa merubah sighoh dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Nah, yang sebenarnya latihan yang 1 dan 1 tadi nggak perlu kita fokuskan sebenarnya. Yang alif ya, Bapak Ibu ya. Yang kita fokuskan ke ba, kemudian ke yang jim ini, yaitu perubahan dari kata ke kata. Tadi fi'il yaqra'u. Yaqra'u ini kelihatannya kan mudhari' ya. Dhamirnya wa. Kalau berarti kita rubah ke madhi qara'a. Summa akhudzu. Akhudzu wajahnya apa ini? Mudhari' dengan dhamir ana. Akhadha ya'khudzu. Ya'khudzu ana akhudzu. Kalau madhinya akhadtu. Nah, jangan terjebak dengan 2 hamzah yang bergabung ini Bapak Ibu. Ini kan aslinya akhadha ya. Mungkin Bapak Ibu kejebak dengan hamzahnya ini ya.
Kenapa dipanjang? Karena dua hamzah. Saya menjemput. Kalau saya pergi. Adhabu. Saya duduk. Ajlisu. Sama. Seharusnya ini ana akhudhu. Menjadi ana akhudhu. Mudhari'nya madinya apa? Akhadtu. 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 Nah. Baik. Badah. Ar-raqam as-salis. Nahnu nazuru adatan. Nahnu nazuru. Fi'ilnya mana fi'ilnya? Nazuru. Domirnya? Nahnu. Kita rubah ke mudhari' kita rubah ke madi. Nah, sahih. Nahnu zurna. Adatan, mana adatan? Biasanya, biasanya kalau di bahasa kita itu di depan biasanya. Kita biasanya mengunjungi tempat-tempat hiburan. Amakinat tasliyati, tempat-tempat hiburan. Baik. Nazuru berarti zurna. Baik, yang dirubah. Ar-raqam Arabi, hal tashtariku Fauziyah fin nuzhah. Tashtariku, kosakata tashtariku masih ingat Bapak Ibu? Ishtaroka yashtariku. Ishtaroka. Ikut. Kalau membeli ishtaro yashtari. Kalau ishtaroka fi'il dengan berapa huruf nih Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Ishtaroka artinya mengikuti. Ishtaroka yashtariku. Baik. Di situ ada fi'il mudhari' tashtariku. Kenapa tashtariku? Fa'ilnya ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya apa, Bapak Bu? Nomor 4. Iya. Fauziyah, subjeknya adalah Fauziyah. Apakah Fauziyah ikut jalan? An-nuzha itu jalan-jalan. Nuzha itu rekreasi, Afan. Rekreasi. Apakah bukan jalan-jalan Bapak Ibu? Rekreasi, Afan. Apakah Fauziyah ikut rekreasi? Nah, tashtariku berarti domirnya iya Fauziyah. Tashtariku berarti tashtariku. Nah, sekarang kita rubah ke fi'il madi apa ini kira-kira? Dengan domir hiya. Ya, kita ambil yang gampang dulu. Kalau duduk, Fatimah duduk. Nah, jalasat. Fatimah pergi. Dahabat. Fatimah membaca. Qiraat. Fauziyah belajar. Darasat. Fauziyah ikut. Nah, ishtarokat. Nah. Ishtarokat. Nah. Berarti Bapak Ibu harus dipancing ke fi'il yang 3 dulu ya. Mesinnya solar. Mesinnya solar, dipancing dulu. Isyarokat. Nah, lima sama. Istaroka kalau huwa. Istaroka huwa. Kalau Fatimah istarokat. Kalau kamu ikut istarok ta. Kamu anti ikut syarti. Saya ikut
Tu, kami ikut istarokna. Fi'il dengan berapa huruf nih? 5 huruf. Badah. Hadhihi raudhah tu'jibuni. Mana raudhah? Taman. Hadhihi raudhah tu'jibuni. Ada fi'il Bapak Ibu? Sudah pasti ada. Fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Tu'jibuni. Nah, tu'jibuni. Fi'ilnya apa ini? Dari fi'il apa ini? A'jaba. Dari kata a'jaba yu'jibu. Artinya mengagumkan. Menyenangkan. Bapak Ibu suka bilang ajib. A'jaba. Fi'il dengan berapa huruf? 4. Yu'jibu. Hamzah, ain, jim dan ba. A'jaba. Yu'jibu. Mudhari'nya diawali dengan doma. Tu'jibuni. Berarti kira-kira menyenangkan. Istafan. Nah, tu'jibuni subjeknya adalah apa Bapak? Fa'ilnya raudhah, taman. Tu'jibu ni di sini adalah menyenangkanku. Ni itu saya, ku. Bapak Ibu tadi menolongku. Yansuruni. Masih ingat tadi ni tadi? Ya. Kita bahas fi'ilnya. Tu'jibu. Kalau kita rubah ke dhamir hiya berarti apa ini? A'jabat. A'jabat ni. Kenapa a'jabat? Dhamirnya hiya, a'jabat. Nah, ini kuatnya. A'jabat ni. Nah, apa yang menyenangkanku? Taman. Raudhah. As-sabi hal nadhabu. Nah, hal nadhabu. Ketemu fi'il enggak? Nah, ketemu. Nadhabu. Ini gampang nih kalau ini nadhabu. Sudah, kalau ini udah paten semua nih sama ini. Kenapa, Bu? Oh iya, nomor 6. Aina tusolli. Tusolli kira-kira dhamirnya apa? Sholat. Dhamirnya? Fa'ilnya. Tu. Nah, tu. Bukan mandi, mudhari itu. Anta. Tusolli. Sholat itu kata kerjanya apa sih, Bapak Ibu? Sholat. Nah, sholat kan kita praktekkan usolli. Nah, sholat yusolli. Kalau kita mengucapkan sholat itu sholat fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Sekarang supaya kita memahami apa yang sering kita ucapkan, kita tasrifkan. Sholat kalau Ahmad, kalau Fatimah sholat. Nah, harful illahnya jadi hilang. Kalau anta sholaita. Nah, sholaita. Anti sholaiti. Ana sholaitu. Ada tasdidnya. Tasdidnya nggak boleh hilang. Kalau kami sholat, sholaina.
sholaina. Sama. Iya, ya suatu saat ya akan hilang, suatu saat muncul lagi. Apalagi kalau ketemu dengan domir hiya tadi. Kalau Ahmad sholat, sholla. Kalau Fatimah sholat, ya-nya hilang. Baik, kita tasrif mudhari'nya. Yusolli, kalau Ahmad sedang sholat. Kalau Fatimah tusolli, sama. Kalau anta sama saja. Hiya sama anta kan sama. Tusolli. Ana, nah ana usolli. Nah yang suka Bapak Ibu baca itu usolli. Usolli itu berarti dari kata ana usolli. Usolli. Nahnu nusolli. Kalau nusollina itu berarti mencampur masa lalu dengan masa depan. Jadi kalau masa lalu aja. Kalau yusolli, nahnu nusolli, artinya sholat Bapak Ibu. Tapi kalau yang seperti yang kita bahas tadi, kalau dia ditambahin dengan harfu jar ala, berarti artinya berselawat. Kalau hanya sholat yusolli saja artinya sholat. Tapi kalau kita tambahin ala, artinya berselawat kepada Nabi. Di situ tusolli, tak berarti domirnya apa itu? Anta. Mudhari kita rubah ke madhi. Sholaita. Nah, sahih. Di situ tusolli domirnya karena tidak ada indikasi setelah itu disebutkan objek hiya. Berarti domirnya anta. Sholaita. Nah, kamu sholat. Nah, asabi hal nadhab. Nah, gampang ini sudah paten ini. Sambil merem juga bisa nih. Nadhab berarti mana nadhab? Pergi, dhahab. Nadhab. Kalau kami pergi, nadhab mudhari'nya. Kalau madinya, dhahabna. Kalau ini sudah nggak perlu tahu aslinya ya Bapak Ibu ya, akarnya udah tahu ya. Sudah paten kan, sudah kita praktekkan. Nadhabu. Mudhari'nya apa berarti? Dhahab. Nah, nahnu dhahabna. At-tamrin ad-dal, yang nomor dal. Dibalik kalau tadi merubah dari mudhari' ke madhi. Yang dal hawil al-af'al al-madhiyah ila al-af'al al-mudhari'ah. Merubah dari madhi ke mudhari'. Shallaita. Domirnya apa dulu itu? Anta. Shallaita. Berarti tusolat atau tusoli? Nah, tusolli. Enggak ditulis enggak? Ditulis ya? Tulis ya. Nah, ini tinggal sini. Sama kebalikannya aja. Sholaita menjadi tusolli kebalikannya. Akar fi'ilnya adalah sholah yusolli. Jadi jangan sampai kita yang sering kita ucapkan kita tidak tahu apa yang kita sering ucapkan, jangan sampai kita nggak tahu, karena apalagi bahasa Arab itu bukan bahasa asing. Iya Bapak Ibu ya. Kan setiap hari kita baca Al-Quran, setiap hari kita sholat, berarti bukan bahasa asing. Summa qara'na. Nah, sahih. Nah, gampang sekali sebelum merem bisa ini. Nah, kena makra'u.
Aqamat al-hukumah. Takoma. Aqamat tadi asal fiilnya apa ini? Akarnya apa? Aqama yukimu. Takoma. Ini juga suka kita praktekkan, mendirikan. Mendirikan aqama yukimu. Tapi berarti tukimu. Nah, tukimu saja. Langsung kita bahas saja aqamat berarti aqamat tukimu. Kenapa tukimu? Domirnya iya. Apa itu fa'il di situ? Hukumah. Pemerintahan. Pemerintahan mengadakan pesta peringatan nuzulul Quran. Nomor 4, alqo. Menyampaikan. Alqo itu artinya menyampaikan. Fi'il. Ini fi'ilnya agak apa namanya? Agak susah ya, Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau apa namanya? Kalau kesusahan tinggal aja deh. Asal tahu. Iya. Ambil yang gampang dulu saja. Alqo. Nah, fi'il dengan berapa huruf ini? 4 huruf. Alqo yulqi artinya menyampaikan. Nah, fi'il dengan harful illah. Akarnya adalah laqiya yalqo. Menjadi alqo yulki. Madinya alqo, mudhari'nya menyampaikan. Madi dan mudhari'. Nah, di situ ada alqo. Siapa yang menyampaikan? Ar-Rais, kepala, ketua. Rais itu biasanya kepala atau ketua, atau bisa presiden, boleh. Kalau presiden, Raisul Jumhuriyah, presiden. Alqa ar-Rais kalimatan. Nah, kalau kita rubah mudhari'nya berarti yulki. Al-khamis dhahabna. Dhahabna, wajahnya sudah jelas, wajahnya fi'il madi. Domirnya nahnu dhahabna. Kalau kita rubah ke mudhari', sahih. Nadhabu ilal mahallat at-tijariyah. Al-mahallat itu at-tijariyah artinya mall. Mall. Ya, mall. Fil Arabiyah kalau kita bilang mall itu mahallat at-tijariyah. Hadhil lailah, malam ini. Yang dhahabna nggak perlu ditulis ya, sudah jelas ya, nadhabu. Kenapa? Al-mahallat at-tijariyah. Nah, pusat perbelanjaan, tempat perbelanjaan, mall. Nah. Mall itu gimana tulisnya? Mal. Asadis, kumna. Sahih, nakumu bijaulatin fil asimah wa syahadna ma'alimaha. Nanti insya Allah akan kita kirim latihan-latihan yang lebih simpel ya Bapak Ibu ya. Perubahan dari yang insya Allah lebih menyesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Nah, dengan kosakata. Yang penting tujuan daripada pembelajaran pada bab 1 ini adalah Bapak Ibu sudah bisa mematenkan ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Tadi bentuk. Kenapa?
Insya Allah sudah paten Bapak Ibu. Sudah luar biasa. Memang kelihatannya susahnya itu pada fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal Bapak Ibu? Nah, fi'il yang ada huruf matobi'inya kalau di ilmu tajwid. Atau ada alif wawu ya. Seperti ini. Seperti ini memang ini juga nih. Ada fulilahnya juga ini. Nah, kemudian ini aqoma yukimu. Memang Bapak Ibu kesusahan. Tapi untuk fi'il yang sulasi as-sahih, 3 huruf yang sahih, insya Allah Bapak Ibu sudah luar biasa semua. Nah, enggak apa, yang penting ada yang dipegang. Lebih baik sedikit tapi bisa dipegang daripada banyak ngambang. Nuasil. Nah, fi safhah as-sabi'ah. Kita sambung ya, Bapak Ibu ya? Enggak capek kan ya? Enggak, insyaallah. Iya, istirahat dulu. Baik. Tujuan tadi, tujuan dari pembelajaran bab pertama adalah kita bisa memilah ini bentuk kata madi atau bentuk kata mudhari. Tadi madza fil arabiyah bentuk kata sighoh. Nah, kita sudah sering praktekkan. Nah, pada adar susani kita difokuskan mengenal bentuk kata selanjutnya, yaitu kita sebut dengan masdar, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai ke percakapan, kita akan mengenalkan masdar dulu. Masdar itu adalah isem yang abstrak atau kata benda abstrak. Bapak Ibu mengambil barang orang lain dengan tanpa hak, kita panggil apa? Mencuri. Kata kerjanya mencuri. Nah, berarti bentuk perbuatannya disebut pencurian. Membantu orang yang lain yang susah disebut menolong. Kita rubah menjadi kata benda abstraknya pertolongan. Nah, itulah yang disebut masdar. Melihat, penglihatan. Nah, penglihatan. Mendengar, pendengaran. Berbohong, kebohongan. Ya. Menulis, kita nggak boleh sebut merek Kak. Menulis, ya. Iya, ini perubahan ini yang akan kita kerjakan ini. Ya, menulis, penulisan, apalagi ya banyak seperti itu. Nah, tapi ada yang sama, ada yang nggak berbentuk an seperti tidur ya sama tidur, duduk ya duduk, ya, itu berbentuk lain lagi ketika ada tambahan. Beda ketika menduduki menjadi pendudukan. Nah, memang perlu Bapak Ibu tepat sekali, tepat kalau kita dampingin dengan buku ini, Bapak Ibu. Sekarang kita latihan membuka halaman 2. Halaman 2 ya. Nah, ini sebelum kita masuk itu, karena pada bab kedua ini halaman 2 yang Bismillahirrahmanirrahim. Arabnya Ibu, kita mulai dengan Arab ya, kita pakai yang Arab saja ya, supaya feeling kita selalu keluar sesuatu yang berbahasa Arab. Atas, yang atas, yang ini Bu Haji. Ya.
Sighah yang sudah kita patenkan adalah fi'lun madin. Fi'il madin sudah paten ya Bapak Ibu ya? Sudah, sambil merem juga udah bisa. Sambil ngantuk aja enggak, jawab pertanyaan sambil ngantuk aja pasti benar. Fi'il madin. Kalau yang kedua yang sudah paten adalah fi'il mudhari'. Nah, udah bab 1. Nah, yang ketiga adalah kita mengenal masdar tadi. Atau kata kerja yang kita gampangannya Bapak Ibu, kata kerja kita pakai definisi yang memudahkan kita, yang Bapak Ibu bisa pilih kata kerja yang kita rubah menjadi isem. Atau ada definisi ya, atau nama benda yang abstrak. Pertolongan itu ada wujudnya nggak? Nggak ada. Iya. Tadinya kan kita mendefinisikan isem kan adalah sesuatu benda yang tampak ya. Botol, meja, buku, hadza kolamun, hadza kitabun. Nah, isem semua. Buah Ahmad, iya Fatimah, abstrak. Kemudian kita sudah mengenal isem sifat juga. Isem yang kita tambahin sifat juga. Nah, sekarang ada kita boleh banyak memilih definisi karena sebagian banyak buku itu berbeda-beda mendefinisikan. Maka Bapak Ibu ambil saja yang mudah difahami. Karena berbagai pengajar atau penulis buku itu memiliki latar belakang yang berbeda, otomatis memiliki pendekatan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu pilih yang paling gampang. Gampangnya masdar itu adalah fi'il yang dijadikan isem saja, menolong menjadi pertolongan. Nah, nanti kalau sudah jadi isem, namanya juga isem, berarti bisa ditanwin atau bisa dialif lam. Awalnya domah, sebagaimana buku kitabun awalnya domah, kalau nggak kenapa-kenapa berharokat domah. Kalau didahului harfu jar kasroh, pada posisi objek fathah. Nah, itu sebagaimana kitab, sebagaimana buku, sebagaimana kolam, itulah yang disebut dengan namanya masdar. Nah, yang di atas Bu, nah yang paling atas itu ada contohnya. Ada masih ingat sighah tadi apa? Bentuk katanya. Madi sudah, mudhari sudah, sekarang masdar. Nah, masdar itu yang mana? Nah, yang fa'lannya. Nah, di situ nggak ada artinya. Yang fa'ala yaf'ulu itu nggak ada artinya, Bapak Ibu. Itu hanya sebagai wazn atau timbangan atau patokan untuk memudahkan kita menghafal ke bawahnya. Nah, jadi yang fa'ala yaf'ulu itu disebut wazn. Wazn itu sebagai timbangan atau sebagai patokan ke bawahnya supaya mudah menghafal, mudah mengikuti polanya. Nah, tetapi ternyata yaitu polanya itu bunyinya apa? Fa'ala yaf'ulu. Ya kan? Fa'ala ya. Sehingga ke bawahnya nasoro yansuru. Betul nggak? Nah, bentuk mudhafnya fi'il yang ada atasnya maddah yamuddu. Bentuk fi'il ajwafnya sona yasunu. Nakisnya ghaza yaghzu. Mahmusnya amala ya'mulu. Nasoro mana nasoro Bapak? Menolong ya? Menolong. Maddah membentang atau memanjangkan, membentangkan. Maddah ya, memanjangkan atau membentangkan, membentangkan, bukan membentang, membentangkan. Berarti
membutuhkan objek berarti membentangkan. Sona melindungi. Melindungi. Ghaza menyerang. Menyerang. Amala ya'mulu bercita-cita. Amala ya'mulu. Nah, tapi kita tidak fokus dengan menerjemahkannya. Kalau menerjemahkan lupa nanti tokonya Bapak Ibu. Nah, kita fokus terhadap bentuk masdar pada pelajaran kedua ini. Fokus bentuk masdar. Nah, masdar tadi ingat Bapak Ibu, definisi gampangnya ism yang berasal dari fi'il. Nah, atau fi'il yang dijadikan ism. Nah, berarti otomatis dia bisa tanwin, bisa alif lam. Nah, sebenarnya tapi di dalam buku ini, Wadi kitab ini menjadikannya itu berharokat fathah ya. Sebenarnya kita mau menyebutkan domah juga boleh, fa'lun juga boleh. Nah, menolong menjadi pertolongan berarti nah, nasrun. Nah, boleh. Apa Bu? Ya, yang apa Bu? Kenapa? Oh, sama saja. Kan sama saja. Tadi kan kita bahas boleh kita bilang nasrun, boleh kita bilang nasron, enggak kenapa-napa. Enggak ngaruh. Kita enggak membahas artinya ya. Terjemahannya ya, kita membahas bentuknya. Nah, nasrun artinya pertolongan. Seperti ya, selanjutnya madda yamuddu pembentangan maddun. Nah, memang ditulisnya di situ fathaten ya. Fathaten, tapi Bapak Ibu boleh menyebutkan karena ini kan ism, bisa suatu saat bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Sona yasunu saunan. Nah, saunin. Bisa pakai alif lam enggak? Bisa. Ini adalah ism. Nah, ism sudah berubah menjadi ism. Jadi berubah. Berarti pertolongan itu kalau ke aslinya kan nasrun. Kalau pakai alif lam berarti an-nasru. Kalau pertolongan Allah nasrullah. Pertolongan, bukan menolong, tapi pertolongan. Sama di bahasa kita juga. Ketika kita menyatakan saya pertolongan orang miskin, saya pertolongan pengemis, cocok nggak? Nah, cocok. Saya berarti pakainya menolongku sangat dibutuhkan atau pertolonganku sangat dibutuhkan. Nah, pertolongan. Jadi ada suatu waktu kita harus mengucapkan menggunakan masdar atau ada sewaktu-waktu kita harus mengucapkan dengan fi'il sesuai kita maunya apa. Saya pertolongan kucing. Cocok nggak? Nggak cocok. Ana nasrun alkit tuh kan. Nggak cocok. Tapi ana ansuru. Nah, ana atau nasr tuh. Nah, sama seperti di bahasa kita juga. Kita harus menyesuaikan kapan kita menggunakan masdar dan kapan kita menggunakan fi'il. Amalah ya'mulu bercita-cita, masdarnya amalun atau amalan. Nah, boleh bilang nggak tidak terlalu penting mau amalun sama saja. Nah, di situ ada sebuah kaidah bahwasanya masdar itu tidak harus selalu cocok dengan yang di atasnya. Contohnya Bapak Ibu tadi pertolongan itu adalah nasrun ya atau nasron. Tengahnya pakai apa itu? Sukun. Tapi kalau yang amala ya'mulu tengahnya pakai fathah. Sama nggak? Nah, wazannya nggak harus sama. Nggak harus amlun, enggak. Maka disinilah kita membutuhkan masdar simai.
Dari mana? Dari mendengar lisannya orang Arab. Kita tahu masdarnya ini bagaimana. Nah, madza fil Arabiyah bertempat tinggal. Bapak Ibu. Iya. Sakana sama kan? Sama kan kalau ini nasoro menolong, nasoro yansuru. Masdarnya nasrun. Kalau bertempat tinggal sakana yaskunu. Polanya sama nggak Bapak Ibu? Sama. Sakana yas. Kita membuat masdarnya bagaimana nih? Kira-kira apa nih? Kalau nasoro nasrun, sakana nah, makanya harusnya kalau sesuai wazan Bapak Ibu, kalau sesuai wazan adalah saknun. Saknun masdarnya Ibu. Masdarnya nasrun. Kalau kita bilang nasrun apa artinya? Nasrun adalah masdar daripada kalau cara kita membuat masdar tidak bisa kita samakan dengan yang di atasnya. Masdar. Maka masdar itu butuh simai. Kita sering-sering mendengar dari lafadz orang Arab. Bisa artinya sukun. Sukun. Sukunun. Iya. Pak Haji Tanwin, karena kan sudah berubah jadi isem ya. Tapi sewaktu-waktu kalau memang butuh alif lam ya kita harus pakai alif lam. Kemudian madza fil Arabiyah bersujud. Sajada. Sajada yas. Sujudu. Harusnya bagaimana cara kita membuat masdar? Harusnya kan polanya seperti saja nasoro, nasrun. Sajadah harusnya sajadun. Tapi apakah orang Arab mengucapkan sajadun? Enggak. Karena kita mendengar simainya, mendengarnya adalah sujud. Nah, sujudun. Nah, iya memang lain nih Bu. Masdar itu tidak bisa kita patok ke atas. Nggak pakai rumus. Enggak bisa. Iya Pak Haji. Jadi ini kan aslinya kan tidak semuanya masdar itu kita bisa wazankan dengan atasnya. Tidak semuanya. Nah, jadi ya betul. Makanya tadi kaidahnya adalah simai. Kita harus banyak-banyak mendengar dari sana. Tadi seperti contoh yang bab kedua Bapak Ibu, ada memukul itu, doroba yadribu. Doroba kalau pemukulan dorban. Nah, sama juga doroba yadribu, dorban. Dengan pola yang sama. Nah, sama jalasa ya jelisu. Masdarnya menjadi julus. Nah, tetapi di sini kita fokuskan pada tujuan dari bab kedua ini adalah mengenal wajahnya masdar. Tadi kita sudah mengenal wajahnya fi'il madhi, fi'il mudhari'. Nah, kalau sudah isem, nah kalau fi'il madhi kan berubah sesuai domir. Bisa domirnya yang sudah kita hafalkan huwa sampai
nahnu, sama juga fi'il mudhari'. Nah, kita rubah fi'il ini berubah menjadi ism abstrak yang kita sebut, yang kita kenal sekarang dengan namanya masdar, Bapak Ibu. Nah, menentukan ini masdar itu adalah khususnya pada fi'il sulasi, Bapak Ibu. Fi'il sulasi, masdar ini tidak harus mengikuti pola atasnya, terkecuali nanti pada fi'il sulasi mazid. Karena nggak Ibu? Ya. Nah, fi'il mazid. Kalau fi'il pada fi'il sulasi mazid memang nanti mengikuti polanya, seperti amanah, yu'minu, sudah pasti imanan. Aslama, yuslimu, sudah pasti islaman. Anfaqo, yunfiku, sudah pasti infakon. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam. Nah, ini baru Ya. penjemputan. Ya. Ya. Nah. Baik, saat ini Bapak Ibu yang penting sudah tahu wajahnya masdar dulu ya Bapak Ibu ya. Pada tujuan khusus pada bab ini adalah mengetahui wajah masdar dan masdar dan ya Haji. Ya. Dan masdar ini tidak harus tidak bisa mengikuti pola yang di atas. Tidak selamanya harus nasrun. Nah, maka suatu saat bisa amalah ya'mulu amalun. Nah, bercita-cita. Kalau cita-cita kita katakan amalun. Sajada yasjudu, sujud. Meskipun polanya mengikuti sajdun. Tapi kita mendengar dari lidahnya orang Arab sana nggak pernah mengatakan sajdun, tapi mengatakan sujud. Kenapa? Iya. Sudah dari malaikat Jibril lu. Iya. Itu Bapak Ibu kita memperkenalkan masdar. Nah, masdar. Yang penting sudah tahu wajahnya ya. Ada pertanyaan? Fi as-soal? Nah, untuk fokusnya lagi pada pertemuan besok hari Rabu ada ad-darsu asani fi shafa'ah sabi'ah. Ya. Kenapa? Iya. Nanti PR-nya tasrif dari madi ke mudhari ya, Bapak Ibu ya. Iya. PR-nya berbentuk susunan atau tasrif saja? Semuanya deh, semuanya. Nah, tatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Tadi intinya ambil yang Bapak Ibu ambil yang gampang saja. Yang kaidah-kaidah yang menyusahkan ditinggal saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.